Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Karena sadar nggak sadar, keberadaan detail kecil bisa ngebuat kita lebih mengapresiasi anime itu. Di video kali ini, gue baru aja nonton anime Umaru-chan season 1 beberapa kali dan nemu beberapa parodi yang menarik. So langsung aja, mari kita mulai. Di awal episode 1, kita diperlihatkan Umaru yang lagi tidur dan ada banyak barang berserakan di sekitarnya. Nah, salah satu barang yang berserakan itu adalah komik berjudul One Piece yang adalah plesetan dari One Piece. Lalu masuk ke scene opening, di sini kita diperlihatkan beberapa scene yang diambil dari game, yaitu Pokemon, Mario Kart, Monster Hunter, dan game Disney Sun Sun. Selain itu di openingnya juga kita diperlihatkan parodi wajahnya Luffy. Nah, selain Luffy, di episode 1 juga kita diperlihatkan boneka berbentuk seperti Chopper. Dan bukan cuma itu, di anime ini juga kita berkali-kali diperlihatkan figur dan gambar yang sangat mirip dengan Hatsune Miku. Kemudian kalau kalian notice, di dekat mejanya Umaru terdapat bantal duduk yang ditumpuk hingga 3 lapis. Bantal itu Umaru gunakan agar dia bisa duduk setara dengan meja yang ada di kamarnya. Ini artinya Umaru beneran jadi pendek ketika dia masuk ke mode Himoto. Makanya dia butuh bantal duduk untuk bisa menambah tingginya. Selain itu, kalau kalian notice, TV, PS, dan juga PC-nya Umaru semuanya dibiarkan tergeletak di atas lantai. Padahal kalau kita lihat di sampingnya, kakaknya Umaru menggunakan meja untuk meletakkan PC-nya. Detail ini bisa menjadi pertanda kalau Umaru lebih suka bermain dan menonton TV sambil lesehan daripada harus duduk di atas kursi. Makanya Umaru tidak butuh meja. Lalu, kalau kita hubungkan dengan detail bantal tadi, ini bisa jadi alasan kenapa Umaru lebih suka lesehan. Karena ketika dia masuk mode Himoto, ini akan membuat Umaru jadi pendek dan dia bakalan kesulitan kalau duduk di atas kursi demi bisa bermain PC yang ada di mejanya. Jadi, dengan meletakkan semua yang Umaru butuhkan di atas lantai, ngebuat dia bisa lebih mudah mengakses semua itu ketika Umaru berada di mode Himoto. Nah, masih tentang setupnya Umaru. Kalau kalian sadar, di sebelah kanan PC kakaknya Umaru terdapat sebuah laci atau sejenisnya yang menjadi tempat penyimpanan PS-nya Umaru. Ini berarti Umaru selalu meletakkan PS-nya di situ setiap kali dia selesai bermain. Lalu masuk ke pertengahan episode. Di sini kita diperlihatkan Umaru yang bersiap untuk makan banyak makanan junk food dan Umaru ngomong, "Aku telah menghabiskan banyak waktu di minimarket untuk memilih semua junk food ini." Nah, scene ini kemungkinan bisa menjelaskan kenapa Umaru tidak tambah gemuk, padahal yang dia lakukan selama di rumahnya hanyalah makan, tidur, dan main. Ini karena Umaru telah memperhitungkan semua kalori yang masuk dan keluar dari setiap makanan yang dia makan. Ya, walaupun pada banyak scene, kita berkali-kali diperlihatkan Umaru yang makan banyak makanan manis dan juga es krim. Lanjut ke episode 2. Di awal episode, kita diperlihatkan Umaru yang lagi baring sambil baca Jumpu yang adalah plesetan dari majalah Shonen Jump. Nah, di cover Jumpu yang Umaru baca, di sini terdapat parodi gambarnya Naruto dari anime Naruto dan juga Koro Sensei tapi warna ungu dari anime Assassination Classroom. Masuk ke episode 3, di episode ini kita diperlihatkan Umaru yang lagi main game FPS dan kalau kalian perhatikan scene ini, di sini terlihat tulisan Duty. Ini berarti game yang Umaru mainkan saat ini kemungkinan adalah game Call of Duty. Lalu di akhir episode 3, di sini Umaru dan kakaknya lagi nonton film horor. Nah, film horor pertama yang mereka tonton adalah film berjudul Ju-On the Mat, yang adalah parodi dari film horor Ju-On the Grudge. Lalu film horor kedua yang mereka tonton adalah lanjutan dari film pertamanya, yaitu Ju-On the Mat 2, yang adalah parodi dari film horor Ju-On the Grudge 2. Lanjut ke episode 4. Di episode ini, rekan kerja kakaknya Umaru yaitu Alex baru saja balik dari Eropa dan dia menghadiahkan sebuah souvenir. Souvenir itu pun dibawa pulang hingga akhirnya malah rusak setelah Umaru secara tidak sengaja menyenggolnya. Nah, karena takut dimarahi, Umaru pun mencoba memperbaiki benda itu dengan sangat hati-hati. Tapi masalahnya, Umaru lupa seperti apa bentuk wajah benda itu sebelum rusak. Umaru pun sebisa mungkin mencoba menggambar ulang wajah benda itu dan akhirnya dia malah ngegambar wajahnya Pikachu dari game Pokemon. Pindah ke scene berikutnya, kali ini kita diperlihatkan Umaru yang lagi bermain game fighting bernama Space Stream Fighter 4 yang adalah plesetan dari game Street Fighter 4. Lalu di scene ini, Umaru lagi bertarung melawan karakter berambut pirang yang sepertinya adalah parodi dari karakter Guile di game Street Fighter. Di episode ini juga kita diperlihatkan Umaru yang lagi ikut turnamen game Space Stream Fighter 4 dan salah satu peserta turnamen itu adalah karakter bernama SKH. Nah, si SKH ini adalah singkatan dari nama Sankaku Head yang adalah mangakanya Umaru. Makanya ketika karakter ini muncul, dia diperkenalkan sebagai gamer misterius bertopeng yang bekerja sebagai mangaka. Ini juga yang jadi alasan kenapa di episode 12, kakaknya Umaru yang lagi bawa mobil kaget sambil meneriakan kata mangaka ketika dia melihat karakter ini nyebrang. Kurang lebih mirip kayak di Gintama, di mana mangakanya juga muncul sebagai karakter di dalam manga buatannya. Lanjut ke episode 5. Di episode ini kakaknya Umaru sadar kalau bajunya Umaru terlalu sedikit dan dia pun ngasih uang jajan ke Umaru untuk beli baju baru. Umaru pun mengajak Kirie dan Ebina belanja dan kita diperlihatkan scene di mana mereka bertiga mencoba berbagai macam pakaian.
Nah, salah satu pakaian yang Umaru pakai sepertinya adalah bajunya AKB48. Masuk ke episode 6, kali ini Umaru bangun tengah malam dan dia berencana untuk main sambil ngemil sepanjang malam. Dia pun pergi ke rak buku dan mengambil keripik kentang yang sudah disembunyikan. Nah, mungkin dari kalian ada yang gak nyadar kalau yang Umaru tarik di sini bukanlah buku, melainkan karton yang digambar seperti buku. Makanya Umaru bisa menyembunyikan keripik kentang di tempat itu. Lalu, kalau kita hubungkan scene ini dengan episode 4, di mana di episode itu kita diberitahu kalau Umaru punya bakat dalam seni, maka ini berarti karton yang terlihat seperti buku ini adalah buatannya Umaru. Tidak lama kemudian, Umaru pun haus dan dia pengen minum cola, tapi setelah dia ngecek di kulkas, ternyata kolanya sudah habis. Karena hal ini, Umaru memberanikan diri untuk pergi ke minimarket meskipun saat itu sudah tengah malam. Nah, ketika keluar, Umaru mulai takut dan dia memikirkan kemungkinan kalau mungkin saja ada orang gila. Lalu pada saat dia memikirkan hal itu, kita pun diperlihatkan gambar ini yang merefer ke karakter film horor bernama Jason. Tapi Umaru meyakinkan dirinya sambil ngomong kalau dia sudah belajar teknik bertarung jarak dekat dari Metal Gear Solid yang adalah parodi dari game Metal Gear Solid. Lalu setelah Umaru selesai belanja, dia ngomong, "Kolonel, aku telah mengamankan Cola, waktunya kembali ke markas." Dan setelah itu muncul tentara yang ngomong, "Kerja bagus UMR." Nah, scene ini juga adalah parodi dari game Metal Gear Solid. Masih di episode 6, kali ini kakaknya Umaru dapat jatah libur dan dia malah bingung mau ngapain. Dia pun coba buka Twitter dan kita diperlihatkan beberapa postingan dari teman-temannya. Nah, kalau kalian perhatikan postingannya Alex, di sini tertulis kalau dia lagi nonton anime berjudul Middle Kyubu, yaitu acara yang bercerita tentang klub sepak bola perempuan. Nah, anime yang Alex maksud di postingan itu adalah anime berjudul Raw Kyubu, yaitu anime yang bercerita tentang klub basket perempuan. Lalu masuk ke episode 8. Di episode ini kakaknya Umaru marah karena Umaru tidak menepati janjinya, di mana Umaru berjanji kalau dia akan membersihkan rumah di tahun depan. Mencoba membela diri, Umaru pun ngomong, "Sepertinya aku perlu mengingatkanmu kalau aku tidak pernah menyebutkan tanggal dan lokasi yang pasti," sambil muncul gambar ini. Nah, scene ini adalah parodi dari manga berjudul Akagi, cuma gua nggak tahu scene ini merefer ke chapter berapa. Tapi kalau dilihat dari bentuk giginya, sudah jelas kalau ini adalah jenis art style di manga Akagi. Lanjut ke episode 9, di episode ini ada banyak banget easter egg bertebaran. Easter egg pertama muncul ketika Umaru lagi jalan bareng Silpy di dalam toko anime. Di sini Silpy ngeliat banyak banget atribut Mahou Shoujo dan dia ngomong kalau itu adalah merch-nya Precura. Nah, Precura adalah plesetan dari anime Mahou Shoujo berjudul Precure. Lalu kita diperlihatkan gambar karakter dari anime Puella Magi Macarakel Marlina yang adalah parodi dari karakter Homura Akemi dari anime Puella Magi Madoka Magica. Kemudian kita diperlihatkan gambar Umaru yang lagi pakai karton bertuliskan Gundam yang tentu saja merefer ke anime Gundam. Lalu kita juga diperlihatkan Silpy yang berdiri di belakang poster kecoa dari anime Terraformars. Dan di scene berikutnya kita diperlihatkan poster Koro Sensei Ungu dari anime Observation Classroom yang tentu saja adalah parodi dari anime Assassination Classroom. Dan di sebelah poster itu tertulis Strawberry Marshmallow yang sepertinya merefer ke anime Ichigo Marshmallow. Kemudian easter egg kedua muncul di bagian kedua episode 6 ini, yaitu ketika Umaru dan kakaknya saling curiga mengenai siapakah orang yang memakan pudingnya Umaru kemarin malam. Nah, kakaknya pun mencoba menginterogasi Umaru sambil menggunakan jas biru dan dasi merah yang adalah pakaian ikonik dari karakter Phoenix Wright di game Ace Attorney. Selain itu, di sini juga muncul scene objection yang adalah salah satu ciri khas dari game Ace Attorney. Setelah berhasil mematahkan argumen kakaknya, jubah Umar pun berubah menjadi hitam dan putih yang merupakan parodi karakter Monokuma di game Danganronpa. Lalu di sebelah Umaru muncul tulisan counter yang juga adalah salah satu ciri khas dari game itu. Merasa diserang balik, kali ini wajah kakaknya Umaru berubah mengikuti gaya gambar dari anime Kaiji. Kemudian masuk ke episode 10. Di episode ini Umaru mencoba nongkrong di net cafe untuk menghabiskan waktu sambil membaca banyak manga. Nah, salah satu manga yang Umaru baca di sini adalah manga Shaman King volume 2 dan juga manga Death Note volume 1. Dan detail terakhir yang berhasil gua temukan ada di episode 11, yaitu ketika alam bawah sadar Umaru berkumpul dan saling berdiskusi mengenai hadiah apa yang akan mereka berikan kepada kakaknya. Nah, di sini salah satu kepribadian Umaru terlihat sedang memegang tangan palsu, yang mana pose dari tangan itu sudah jelas sangat merefer ke pose ikoniknya Gendo dari anime Evangelion. So, itu tadi semua detail, referensi, dan easter egg yang berhasil gue temukan dari anime Himoto no Umaru-chan season 1. Kalau gue niat, nanti bakal gue lanjutkan lagi ke season 2-nya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan Mei ini, yaitu Excel Staderlin, AFK_Mode, dan Fadil. Yo, waktunya Saweria ada dari Leywin. Bang, udah nonton anime The Gray Man belum? Atau baca mangganya? Kasih pendapat lu, Bang. Gue udah nonton animenya, bahkan sampai yang The Gray Man Hollow. Kalau gue kasih pendapat, anime ini kurang lebih mirip seperti Hunter x Hunter. Berhenti di saat ceritanya semakin bagus, jadi rasanya sayang banget dan semoga aja dilanjutin. Dan terakhir ada dari Arif861.
Ketika baca volume 14 Overlord, gue ngebayangin suara Philip di Overlord bakalan sesengak Regulus Corneas. Ya bisa jadi sih, kalau misalnya Philip muncul sebagai karakter ganteng di Overlord Season 4, maka suaranya Regulus bisa cocok-cocok aja dengan mukanya Philip. So itu tadi dari Saweria, terima kasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.